Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada informasi penempatan guru P3K tahap yang ketiga pada tahun 2022 bagi yang sudah lulus passing grade P1, P2 maupun P3. Baik, sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap ngupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Dilansir dari berita solorea.com, rekrutmen P3K tahap yang ketiga pada tahun 2022 merupakan salah satu seleksi yang selalu dinantikan, apalagi bagi yang tidak lulus pada seleksi sebelumnya. Nah, jadi bagi peserta yang lulus passing grade pada seleksi tahap sebelumnya, mengharapkan hasil yang diinginkan pada seleksi P3K tahap yang ketiga tahun 2022. Mungkin Anda sering mendengar istilah peserta yang lulus passing grade tanpa formasi. Hal ini didasarkan pada passing grade kategori 1, passing grade kategori 2, dan passing grade kategori 3. Hal tersebut dapat dicermati dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan nilai seleksi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi P3K. Nah, jadi pada peraturan tersebut terdapat ketentuan passing grade atau nilai ambang batas sesuai dengan jabatan dan ketentuan nilai. Seperti diketahui pula, P3K tahap yang ketiga terdiri dari 4 kategori. Untuk kategori pertama diprediksi merupakan prioritas utama pada seleksi tersebut. Nah, diantaranya guru yang lulus passing grade pada kategori pertama yang diprediksi menjadi prioritas adalah THK 2. Guru non-ASN negeri, guru swasta dan lulusan PPG baik P1, P2, dan P3 serta diprediksi langsung pemberkasan. Nah, untuk pengumuman terbaru resminya belum ada. Lantas di mana penempatan peserta P1, P2 maupun P3 untuk THK 2 guru non-PNS negeri, swasta dan lulusan PPG yang sudah lulus passing grade? Yang pertama THK 2. Nah, untuk penempatan THK 2 kira-kira di mana? Nah, hal tersebut didasarkan pada surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada tanggal 22 Oktober tahun 2021 tentang pembukaan kembali pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Nah, pada poin keempat, khusus untuk instansi daerah, pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi ex-THK 2 dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini dan sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. Sementara berdasarkan rencana mekanisme baru rekrutmen P3K guru untuk pemenuhan kebutuhan THK 2, contohnya sebagai berikut. Nah, ini dia contohnya. Nah, jika Pak Budi guru THK 2 mengikuti seleksi tahun 2021 dan lulus passing grade, tidak mendapat formasi karena kalah bersaing. Nah, akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Nah, jika di sekolahnya tidak ada formasi, akan diberikan di sekolah terdekat. Dan yang kedua, guru non-ASN negeri. Nah, kemungkinan akan dilakukan usaha untuk memperbesar kuota formasi jika Pemda mengajukan formasi maksimal sejumlah 970.410. Ini gabungan dari formasi tahun 2021 sekitar 212.392 dan formasi tahun 2022 sekitar 758.028. Namun, jika formasi yang diajukan tidak sesuai target, bagaimana? Nah, pasalnya, terobosan P3K tahap yang ketiga tidak hanya ditetapkan Pemda, namun juga Kemendikbudristek. Nah, contohnya guru ASN negeri, jika sekolah induknya tidak membuka formasi, kemungkinan akan dapat mendaftar di sekolah terdekat. Dan yang ketiga, sekolah swasta. Berdasarkan rapat RDP Panja Formasi GTK, bagi guru swasta yang lulus passing grade terdapat usulan transisi sekolah swasta yang lulus seleksi dapat mengajar di sekolah tempatnya. Kemungkinan tersebut diterapkan jika rapat disetujui untuk peraturan resmi belum ada. Namun jika mencermati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
pada bab 3 untuk P3K disampaikan bahwa pegawai ASN diangkat sebagai P3K oleh pejabat pembina instansi pemerintah. Nah, menganut peraturan di atas artinya guru swasta ditempatkan pada sekolah negeri yang sudah lulus passing grade. Dan yang keempat, lulusan PPG. Nah, lulusan PPG ini diprediksi pula menjadi prioritas. Nah, semoga Bapak Ibu guru honorer baik guru negeri maupun swasta yang belum diangkat menjadi ASN P3K tahun ini bisa diangkat menjadi ASN P3K. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.